Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua ya. Alhamdulillah. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya kita masih dipertemukan dalam sebuah perkuliahan daring metode penelitian untuk pertama kali ya. Jadi alhamdulillah kita dipertemukan dalam suasana pandemi Covid daring. Tetapi ya saya kira nggak masalah lah begitu ya. Semuanya kita baik-baik saja melakukan, dan kami para dosen berharap ya, berdoa kalian tetap sabar, tabah dan sukses ya dalam meniti cita-cita lah gitu ya. Oleh karena itu tetaplah rajin dan tekun belajar. Baik, pada kesempatan ini dengan topik teori dan penelitian ini merupakan awal ya dari kegiatan perkuliahan yang perdana ini, dan saya berharap Anda bisa menyimak dengan baik ya. Jadi topik bahasan ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah apakah sebenarnya berpikir ya, dan kaidah-kaidah berpikir ilmiah, kemudian kebenaran ilmiah, ilmu sebagai piranti moral yang abadi, kemanusiaan dan kedekatan fikir ilmiah dengan Sang Pencipta. Mestinya kita sebagai orang yang diciptakan ya, sebagai hamba Allah yang diciptakan, maka sebenarnya ketika kita menggunakan fikir sebagai sebuah piranti dari Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi kita sadar gitu. Sadar tentang adanya semua jagat raya, adanya penciptaan Tuhan yang Maha Esa ya terhadap diri manusia ini, akan mengagungkan ya pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tunduk ya, patuh. Dan inilah yang nanti harus disadari akan menjadi titik tolak dasar ya, Anda dalam melakukan sebuah penelitian, baik nanti dalam bentuk sebuah intervensi namanya eksperimen, maupun nanti penelitian yang sifatnya explore observasional begitu ya, atau non eksperimen. Nah, hakikatnya bahwa sesungguhnya nanti ketika kita membaca sebuah buku ya, atau teori-teori, sebenarnya itu juga hasil dari sebuah kaidah pemikiran ilmiah gitu ya. Jadi pada akhir dari pembelajaran ini kan diharapkan tentu saja sebetulnya keluarannya Anda bisa menyusun sebuah karya ilmiah dalam bentuk, kalau di D3 itu namanya karya tulis ilmiah, KTI begitu ya. Biasanya begitu. Apalagi di era pandemi ini diberi kemudahan sebetulnya untuk studi kepustakaan gitu. Jadi hanya menulis bab 2 saja gitu, dengan kaidah-kaidah sistematika penulisannya ya. Nanti ada pedoman secara khusus. Kemarin saya sempat membimbing ya, mahasiswa yang memilih judul ini karena memang tidak memungkinkan ya di era pandemi Covid ini untuk bertemu gitu langsung dengan masyarakat, apalagi berkerumun, karena kita harus senantiasa social distancing atau jaga jarak ya, kemudian memakai masker gitu, kemudian cuci tangan ya, 3M itu. Boleh nanti dibaca ya, barangkali mencari begitu, karena itu alternatif saya kira, walaupun belum sempurna, tetapi itu adalah untuk solusi atau jawaban dari kondisi yang tengah terjadi pada saat ini. Nah, apakah sebenarnya berpikir ya? Jadi setiap perkembangan ide, konsep dan sebagainya itu adalah sebetulnya berpikir. Ketika mungkin ada orang mengatakan manduk-manduk gitu ya, manduk-manduk gitu kan. Terus kemudian dia menyampaikan sebuah kata-kata, lalu temannya
mengatakan good idea, itu ide yang bagus. Artinya berarti keluar dari berpikir gitu, dalam keadaan yang betul-betul sadar. Gitu. Nah, sekarang bagaimana sih proses berpikir dan menghasilkan sebuah pengetahuan? Ini given ya, sebagai apa pemberiannya versus dari hasil pemikiran. Jadi seseorang menyampaikan itu dia pemberian gitu. Apakah hanya pemberian, lawannya itu versus itu hasil pemikiran. Satu objek memiliki tak terhingga fakta pengamatan objek menghasilkan ide atau konsep tentang objek tersebut. Jadi ternyata berpikir itu sebuah proses ya, yang dapat menghasilkan pengetahuan. Ya kan? Apakah pengetahuan itu ada yang memberikan, atau pengetahuan mungkin kita mendapatkan ya, hasil pemikiran. Maka suatu objek memiliki tak berhingga sebuah fakta. Jadi kondisi ini ya seperti kejadiannya penyakit atau wabah wabah COVID-19 ini kan dia bergerak dinamis gitu, tidak statis gitu. Jadi makanya objeknya itu adalah virus ya. Virus apa COVID-19 itu, maka dia banyak gitu, bisa menemukan fakta-fakta dari itu, bisa itu dampak yang ditimbulkan sendiri, atau bahkan di dalam virus itu kita bisa pelajari ya. Mungkin kalau dalam ilmu virologi itu bagaimana dia melakukan mutasi genetik yang kata para ahli itu terus menerus gitu, sehingga strain yang kita peroleh itu juga bermacam-macam. Itulah yang menyebabkan kenapa vaksinnya misalnya itu ada tersendiri. Vaksin itu sebuah fakta, sulit diperoleh vaksin yang pas gitu karena tadi perubahan. Jadi dia memiliki, kalau orang itu memiliki serbu muka begitu ya, gitu. Jadi berubah-ubah begitu. Jadi ketika antibodi yang didapatkan oleh virus COVID yang satu berbeda dengan yang lain, gitu. Sehingga tidak pas untuk antibodi. Nah, pengamatan terhadap objek diamati, katakanlah satu sajalah saya katakan sebagai virusnya saya. Coronavirus ya. Novelty yang tahunnya tahun 19. Kenapa disebut COVID itu karena corona virus disease ya. Jadi penyakit yang timbul corona. Kenapa 19 pada tahun 2019 gitu ya kan. Nah, sehingga itu virus itu kalau ngomong virus itu udah luar biasa, belum dampaknya ya. Belum kemudian dampak langsung atau tidak langsung ya. Kalau langsungnya mungkin angka kesakitan ya, kan? Tidak langsungnya mungkin ekonomi yang semakin terprovokasi. Oh banyak hal pokoknya itu objek itu menjadi luar biasa itu kalau diceritakan ya. Jadi saya kira benar-benar paham ya apakah sebenarnya berpikir. Nah, sebuah berpikir ilmiah itu punya kaidah-kaidah, Yang pertama, cara berpikir yang sistematis dan teliti. Ya mungkin gitu. Ya kalau berkata hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu artinya sistematis ya. Mulai dari angka 1 gitu. Jadi menghitung, kalau kita diajari dulu itu 1, 2, 3, 4 ya. 5, 6. Bahkan orang-orang yang memang dari ditakdirkan ya qadarullah Allah itu diberi EQ yang di bawah rata-rata ya. Untuk menyebutkan angka, coba sebutkan angka sampai 100 itu dia bisa menghitungnya, tapi sistematis dia menghitungnya ya. Walaupun kurang-kurang tapi bisa dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 ya, atau mungkin 6 jadi lompat 10. Tapi untuk berikutnya dia sudah terbatas gitu, untuk tidak bisa menyebutkan lagi.
Jadi orang-orang yang mengalami keterbatasan pikirannya. Kemudian siklusnya itu deduktif induktif dengan verifikasi ini yang disebut dengan bahasa Latinnya logico, hipotetiko, verifikatif ya. Jadi ya inilah kenapa disebut dengan sebuah logika, karena berpikirnya secara logis. Hipotetiko ya karena itu dugaan. Sementara yang perlu pembuktian misalnya. Verifikasi perlu penelitian, perlu tindakan verifikasi untuk memastikan, cek gitu, benar nggak gitu. Nah ini bagaimana sistematisnya harus menggunakan ini, nggak mungkin tidak, ya kan? Apakah saja panca indera yang ada dalam kita ya ada 5 ya, kulit sebagai perasa, kemudian apa namanya, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, seterusnya ya. Itu harus ada di dalam sebuah kaidah berpikir ini. Lalu bagaimana Pak orang-orang yang punya keterbatasan? Ya, saya kira nanti ada alat bantunya ya. Alat bantunya misalnya dia bisa membaca menggunakan huruf apa sih namanya, braille gitu. Bisa dengan cara merapanya A, B, C dan seterusnya. Kan dia tahu gitu. Tidak bisa ditipu dengan membedakan uang ya dan seterusnya. Jadi itulah manusia ketika mungkin pendengaran dia terbatas gitu, maka ada sensor yang diberikan oleh Subhanahu wa taala tajam gitu. Ya, mungkin di bagian apanya gitu. Yang lebih unggul gitu ya. Seperti itu. Karena di dalam tubuh kita ini sebenarnya ada sesuatu yang terus berkembang ya. Di sisi lain juga ada yang degradasi itu mengalami penurunan ya. Jadi karena kabarnya gini, kalau seorang yang sering berpikir ya dibanding orang-orang yang tidak menggunakan apa namanya berpikir ya, pikirannya untuk ya memikirkan suatu ya cukup pasif, maka dia akan mudah pikun gitu. Jadi boleh dicek ya kebenarannya gitu. Wah, misalnya kalau dia mungkin beliau itu orang-orang dosen atau guru ya, itu masa kepikunannya lebih lambat dibanding orang-orang yang tidak menggunakan sama sekali. Karena itulah bahwa seperti halnya tangan, kalau tangan itu dilatih untuk mengangkat beban yang lebih berat, dia akan terlatih ototnya yang bagus ya, gitu kan. Tapi kalau nggak dilatih dengan beban itu, maka beban sedikit pun dia akan tidak bisa karena mengalami sebuah penurunan fungsi ya, seperti itu. Kemudian terbuka terhadap pembaruan ya, dengan siklik ya, itu. Jadi tidak tertutup, tidak menutup diri. Ya. Nanti ini ada kaidah-kaidah orang-orang bagaimana sih masyarakat ilmiah itu, antara lain harus ada keterbukaan dengan pembaruan, ya, mendengar orang lain. Nah, kemudian kebenaran ilmiah ya, ini merupakan cara berpikir yang sangat berguna, salah satu cara paling baik untuk mengetahui bahwa manusia lahir bersih kain putih, ya, penglihatan, pendengaran yang menyebabkan ia tahu. Ya, carilah tahu sambil duduk, berbaring dan berdiri. Ya. Hanya kalau dalam ketikan sebuah Al-Quran ya, ayat Al-Quran itu bersikirlah gitu ya kan, berfikirkanlah, berfikirlah gitu. Atau mencari tahulah gitu. Sambil duduk, sambil berdiri, sambil baring. Nah, berpikir induktif menghasilkan kebenaran yang paling mungkin, bukan sesuatu yang pasti tapi mungkin. Karena tadi kronologisnya ya, mengapa seseorang berbuat demikian gitu, ya kan, itu mesti ada apa gitu, sehingga itu bukan semata-mata menyalahkan, tapi ditimpakan pada orang itu, tapi sebenarnya mesti ada suatu hal yang kronologisnya. Jadi sementara itu dulu ya, kita batasi setiap 15 menit, nanti kita akan sambung lagi ya, karena memang untuk mengirimkan, untuk memudahkan di dalam apa namanya mencerna sebuah ilmu. Demikian, terima kasih. Saya iri dulu ya.